Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong, dari tempat ini saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat. Nama saya Yusurinus Adi Kodrati Anugrah, SPD. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Nusa Cendana tahun 2021, dan saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan ini. Ini adalah kartu peserta saya menggunakan KTP dan nomor induk mahasiswa saya 2101190203. Saya sebagai seorang tenaga pendidik di SDK Arus. Secara administratif sekolah kami terletak di Desa Bangkarus, Kecamatan Kocoranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Ya. Sudah berdoa? Ya, kalau belum, kita berdiri sama-sama kita berdoa. Anak desa maju ke depan. Pimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada anak desa karena sudah memimpin kita dalam doa. Dari anak-anak, setiap kita melakukan kegiatan apa saja, kita harus awali dengan doa supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Dan kita berdoa kepada siapa anak-anak? Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Nah, sekarang sebagai warga negara yang baik, sebelum memulai pembelajaran, kita harus awali dengan menyanyikan lagu wajib. Ya, semuanya berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib. Ya, anak Jeno maju ke depan kelas, pimpin kita untuk bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya. Dari Sabang sampai Jeno. Baik, sudah Pak Guru lihat semuanya hadir, tidak ada yang tidak hadir itu. Dan anak-anak, pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini atau yang akan dibelajarkan bersama-sama oleh kita yaitu tentang selamatkan makhluk hidup, dan kita masuk ke tema yang pertama dan masuk ke subtema kedua serta pembelajaran ketiga. Dan di sini kita akan berbicara tentang materi persamaan dan ketidaksamaan perkembangbiakan hewan. Lalu yang kedua, membuat peta pikiran berdasarkan teks laporan. Jadi itu yang kita pelajari bersama-sama sebentar. Dan tahapan kegiatan kita sebentar itu anak-anak, yang pertama kita awali dengan melakukan pengamatan atau kegiatan mengamati. Setelah kita melakukan kegiatan mengamati COVID-19 atau kita hidup di tengah-tengah virus. Karena itu penting sekali bagi kita untuk menjaga yang namanya kesehatan. Menjaga apa anak-anak? Kesehatan. Menjaga kesehatan supaya terhindar dari COVID-19, yaitu dengan mengikuti arahan atau himbauan dari pemerintah, menerapkan prokes atau
Protokol anak-anak. Tujuan dari proses pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu adalah setelah kalian mengamati dan mencari informasi, kamu sebagai siswa harus mampu mengidentifikasi cara berkembangbiakan hewan, baik itu secara ovipar, kemudian vivipar dan ovovivipar, serta manfaatnya dengan benar. Lalu yang kedua, setelah kalian berdiskusi dalam kelompok kalian masing-masing, kamu harus mampu menyampaikan cara berkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar dan ovovivipar, serta manfaatnya melalui peta pikiran dengan benar. Lalu yang ketiga, setelah mendengarkan teks tentang hewan, kamu harus mampu menemukan ide pokok dan menyajikannya dalam bentuk diagram. Dan yang keempat, setelah menemukan ide pokok dari teks tentang hewan yang dibacakan, kamu harus mampu mengembangkannya dengan menggunakan kalimat kalian secara rinci. Sekarang saya minta anak Fiona maju ke depan kelas untuk membacakan sebuah teks. Ya, yang lain dengar. Ya, yang lain dengar. Bilqis pencipta binatang. Perawakannya tak seberapa, namun itu tak menghalanginya. Baik, sudah. Terima kasih kepada Fiona. Kita berikan tepuk tangan. Sudah dengar tadi teks yang dibacakan oleh Fiona? Teks ini tadi membicarakan tentang apa? Hewan. Tentang hewan. Dan itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Di sekitar lingkungan tempat tinggal kita banyak sekali jenis-jenis hewan. Ada apa saja? Kelas 6. Ada ular, ada apa lagi? Buaya, apa lagi? Kambing, apa lagi? Jenis makhluk hidup. Nah, sekarang anak-anak, coba kamu maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Amati baik-baik gambar ini. Sudah lihat? Sudah. Sudah lihat? Sudah. Ya, selain gambar ini, Pak Guru akan tunjukkan lagi gambar yang lainnya. Coba amati baik-baik. Sudah bisa lihat? Sudah. Ya, sekarang duduk lagi di tempat duduknya masing-masing. Pak Guru mau tanya, tadi yang kita lakukan itu adalah kegiatan apa namanya? Mengamati. Mengamati apa, Fiona? Mengamati gambar. Setelah kita mengamati gambar tadi, gambar apa saja yang kamu amati? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Iya, Jeno. Gambar apa yang pertama tadi, Jeno? Gambar ayam. Gambar yang kedua apa lagi? Gambar kambing. Gambar yang ketiga? Gambar buaya. Siapa yang lebih bisa menjelaskan lagi bahwa oh, ayam ini termasuk jenis apa? Kambing termasuk jenis apa? Ayo, siapa yang bisa? Bunga? Berdiri? Buka maskernya. Satu ayam. Dia termasuk apa? Jenis apa dia? Ovipar. Iya, ayam termasuk jenis hewan ovipar. Kemudian yang kedua, kambing. Tangan untuk bunga. Ya, sekarang berdiri kita lakukan tepuk cek boom. Tepuk cek boom. Cek boom. Cek boom. Cek cek
kamu semuanya maju ke depan. Kita bersama-sama menonton video yang berhubungan dengan proses pembelajaran kita hari ini. Ya, baik sudah. Sekarang Pak Guru minta kamu dulu. Itu tadi hal yang berkaitan dengan bagaimana perkembangbiakan hewan. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di sini. Perkembangbiakan hewan ini merupakan salah satu karakteristik dasar yang dimiliki hewan sebagai makhluk hidup. Perkembangbiakan juga bisa diartikan dengan melanjutkan keturunan. Melanjutkan apa? Melanjutkan keturunan. Kalau hewan tidak berkembang biak, misalnya ayam, dan membuahi sel kelamin betina atau sel telur. Dan perkembangbiakan generatif anak-anak terbagi menjadi 3 jenis. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar. Ovipar ini sama artinya dengan hewan yang bertelur. Contoh hewannya apa kira-kira? Kelas 6. Kalau dia bertelur, hewan apa misalnya? Ayam. Ovipar ini dia beranak. Contoh hewannya apa? Anjing. Babi. Ovipar bertelur dan beranak. Contoh hewannya itu apa? Buaya. Apalagi? Ular. Jadi ini adalah perkembangbiakan hewan. Di sini kita bisa melihat, oh ternyata ada perbedaan antara perkembangbiakan hewan ayam dengan hewan ular. Oh ternyata ada perbedaan perkembangbiakan sapi dengan ular. Kalau sapi dia beranak, kalau ular dia apa? Bertelur dan kita lanjutkan pembelajaran kita. Sekarang kita membuat peta pikiran berdasarkan laporan. Nah, ada beberapa langkah-langkah atau ada beberapa cara yang perlu kita lakukan dalam membuat peta pikiran yang berdasarkan sebuah teks laporan. Langkah yang pertama itu adalah membaca laporan dengan saksama. Saksama maksudnya di sini adalah membaca secara ada 4 atau 5 kata kunci. Tugas kita adalah mencatat di buku. Sehingga dari kata kunci ini kita bisa mengetahui isi dari teks laporan secara keseluruhan. Lalu yang ketiga itu adalah membuat daftar ide pokok dari setiap paragraf. Misalnya sebuah bacaan terdiri dari 4 paragraf. Kita harus mengatakan, oh ide pokok untuk paragraf ini. Untuk ide pokok untuk paragraf kedua ini. Bunga, misalnya apa? Anak Simba itu. Apa sudah? Kata-katanya apa lagi, Fiona? Apa? Bagaimana? Apa lagi? Siapa? Mengapa? Apa lagi? Kapan? Ya, jadi itu adalah contoh-contoh kata tanya. Nah, baik sudah anak-anak, akan membacakan sebuah teks bacaan. Tugas kamu adalah mendengar dengan baik. Sebentar, kamu akan dibagi dalam kelompok. Masing-masing kamu menjawab pertanyaan yang ada.
Jadi judul teksnya adalah ayam. Teks ini terdiri dari 2 kalimat. Tugas kamu sebentar adalah menentukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Ayam. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telur ayam. Daging dan sudah, ya baik sudah. Kalau sudah dengar, Pak Guru minta kalian masing-masing untuk duduk di dalam kelompok. Duduk di dalam kelompoknya. Saya sudah membuat tabel. Lalu di tabel ini ada kolom nomor, kemudian ide pokok, lalu ide pokok untuk paragraf pertama dan ide pokok di paragraf kedua. Nah, tugas kamu adalah menulis apa ide pokok paragraf pertama dari bacaan tadi dan apa ide pokok dari paragraf yang kedua berdasarkan bacaan yang tadi. Mengerti ini? Ya. Kalau begitu, selamat mengerjakan tugas yang diberikan di dalam kelompoknya masing-masing. Kerja sudah? Ya, saling berdiskusi. Ya, saling berdiskusi Jeno. Sudah? Kelompok 2 sudah? Ya, kalau begitu, kalau sudah, saya minta kelompok 1 semuanya maju ke depan. Maju ke depan, presentasikan hasil kerjanya. Kelompok 2 dengar apa yang dibacakan oleh kelompok 1. Sapa teman-teman dulu. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Ide pokok dalam paragraf 1 adalah di Indonesia sebagian besar ayam dipeternakan. Ide pokok paragraf kedua adalah ayam jantan dan ayam betina memiliki perbedaan. Ya, itu hasil kerja dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Dibaca. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Paragraf ke-1. Di Indonesia sebagian besar ayam diternakan. Paragraf kedua. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ya, sudah? Sudah. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kerja dari kelompok 2. Nah, kalian tadi sudah menyebutkan ide pokok dari setiap paragraf. Dan kalau Pak Guru lihat jawaban kamu itu semuanya benar. Jadi ini berarti saat saya membaca teks tadi, kamu mampu menyimak isi teks itu dengan baik dan benar. Menyangkut hal yang kita pelajari, sekarang Pak Guru akan membacakan dan membagikan buku. Di buku itu, di situ ada sebuah diagram. Di dalam diagram itu perhatikan baik-baik. Ada diagram yang pertama itu tentang hewan ovipar, ovovivipar dan vivipar. Coba kamu perhatikan baik-baik gambar yang ada. Membaca kalimat yang ada di dalam diagram itu. Coba kamu baca teks yang ada di bawahnya itu, supaya menambah pengetahuan kamu tentang hewan ovipar,
vivipar dan ovovivipar. Di bawah itu ada teks bacaan yang judulnya itu adalah apa judulnya Kak Senam? Kalkun si ayam besar. Iya, kalkun si ayam besar. Coba kamu baca dalam hati. Kamu harus mampu mengenal hewan tersebut. Baca baik-baik. Sambil kamu membaca teks, Pak Guru akan membagikan selembar kertas, dan di dalam atau isi dari kertas ini adalah soal yang harus kamu kerjakan. Itu ada tabel. Ini untuk kelompok 1, kamu harus mampu melengkapi tabel ini. Di situ ada ovipar, vivipar, ovovivipar. Ovipar itu sama dengan apa? Ovovivipar apa? Vivipar apa? Kemudian tulis contoh jenis hewannya. Bagaimana sudah? Sudah? Ya, kelompok 2 dulu berdiri di tempat duduknya itu. Berdiri. Membacakan hasil kerjanya. Silakan kelompok 2. Ovipar. Ovipar atau beter. Contoh hewannya ayam, burung, dan bebek. Vivipar atau beranak. Contoh hewannya anjing, kambing, babi, sapi. Ovovivipar bertelur dan beranak. Buaya dan Ya, itu dari kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 1 dibaca hasil kerjanya. Berdiri semuanya, Jeno. Ovipar atau bertelur. Contoh hewannya ayam, burung, dan bebek. Vivipar atau beranak. Contoh hewannya anjing, babi, dan kambing. Ovovivipar atau bertelur dan beranak. Contoh hewannya buaya dan ular. Ya, itu dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang tugas kalian berikutnya itu adalah mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang siapkan bukunya, masing-masing tulis di buku. Pak Guru minta kamu mengambil buku kalian masing-masing, tulis di buku masing-masing.
Kerjakan tugasnya. Ini yang harus dikerjakan secara individu atau dikerjakan sendiri-sendiri. Kerja jangan asal kerja saja, harus paham baik-baik dia punya pertanyaan atau soal itu bagaimana. Jadi kalau di sekolah kita harus selalu semangat, karena tadi sebelum datang sekolah kan kita harus makan dulu dong. Jeno tadi datang sekolah makan apa? Makan apa? Makan nasi. Nasi kosong atau? Nasi dengan apa? Nasi dengan sayur. Sudah selesai? Sudah. Gio? Sudah? Gio? Belum. Gio ini nomor 1 itu coba kita baca sama-sama, perhatikan soalnya. Baca sama-sama. Baca soalnya. 1. Gimana kalau minat buaya ini seharusnya berada? Karena dia sudah masuk ke pemukiman warga atau masuk ke kampung warga. Ini membuat ketakutan bagi orang-orang di kampung tersebut. Lalu di mana seharusnya buaya berada? Atau tempat tinggalnya dia itu di mana yang tepat? Ya, anak Fiona? Di air. Siapa lagi yang bisa jawab? Nomor 2 buaya. Ya, Gio. Di air. Jadi buaya ini dia harus hidup di air atau di sungai yang besar. Misalnya di Manggarai, di Riau, di Jembatan Gongger, di situ ada buaya. Lalu yang kedua, baca soalnya. Baca soalnya. Tuhan menciptakan bumi lengkap dengan penghuninya termasuk hebat. Ada kerajinan, ada pula hebat. Termasuk dalam jenis hebat apakah hebat buaya? Buaya ini dia termasuk jenis hewan apa? Ayo. Ya, bunga. Hewan buas. Jeno. Hewan ovivipa. Ya. Jadi buaya ini dia termasuk dalam atau dikategorikan sebagai hewan buas. Kenapa buaya dikatakan sebagai hewan buas? Karena kita tidak memelihara buaya, toh? Ya. Tulislah cara perkembangan hewan buaya. Bagaimana cara perkembangbiakan hewan buaya ini? Ya, Fiona? Bertelur dan beranak atau disebut dengan apa? Hah? Ovovivipa. Jadi dia mengalami perkembangbiakan secara ovovivipa atau bertelur dan beranak. Lalu yang ketiga, yang keempat, siapa yang tahu? Iya, Isa. Ayam, anjing, dan
ayam, anjing, dan buaya. Itu. Yang lain? Siapa? Ya. Fiona. Ayam, bebek, dan burung. Ayam, bebek, dan burung. Bunga. Ayam, bebek, dan burung. Ayam, bebek, dan burung. Ya, ini benar. Contoh hewan vivipar. Lalu vivipar. Coba hewan vivipar. Kambing, babi. Anjing, kambing, babi. Ovovivipar. Gio, apa contohnya ovovivipar? Apa Gio? Kambing. Kambing, menurut Gio. Nah, yang lain jangan ketawa. Nah, itu menurut pemikirannya Gio. Kita terima saja. Coba siapa yang bisa menyempurnakan jawaban dari Gio ini? Jevin? Buaya. Buaya, apa lagi? Ular. Iya, itu ovovivipar, bukan kambing Gio. Contoh ovovivipar itu adalah buaya dan ular. Karena dia berkembang biak secara beranak dan bertelur. Ini ovovivipar. Ya, perhatikan ke sini. Perhatikan ke sini sudah. Jadi kita tadi bisa membedakan perkembangbiakan hewan. Oh, hewan ayam misalnya. Dia berbeda cara mengetahui atau bisa membedakan perkembangbiakan dari setiap jenis hewan. Nah, sekarang anak-anak, kita membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan terhadap proses pembelajaran kita pada hari ini? Ya, anak Fiona. Perkembangbiakan hewan dibagi dalam 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Perkembangbiakan hewan dibagi dalam 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mungkin ada yang lain? Saya Pak. Coba Bunga. Di dalam teks laporan terdapat peta pikiran. Iya. Di dalam sebuah teks laporan terdapat peta pikiran yang disajikan dalam bentuk diagram. Nah, anak-anak, selain kita membuat kesimpulan, apakah proses pembelajaran hari ini sudah kamu pahami dengan baik atau tidak? Karena itu Pak Guru tanya, materi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Materi apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Yang kita sudah belajar bersama-sama. Materi tentang apa? Tentang hewan. Tentang hewan. Yang lain? Tentang persamaan dan tidak dan perbedaan perkembangbiakan hewan. Iya, persamaan dan perbedaan perkembangbiakan hewan. Mungkin ada yang lain. Membuat peta pikiran berdasarkan teks laporan. Iya, membuat peta pikiran berdasarkan teks laporan. Jadi itu yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Pak Guru ingin memberikan kesempatan kepada kamu semua. Bagaimana menurut kamu tentang proses pembelajaran yang sudah kita lakukan? Atau apa perasaan yang ada dalam diri kamu saat mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini? Bahagia. Bahagia, itu menurut Fiona. Yang lainnya? Sangat menarik. Sangat menarik menurut Jeno. Gio? Baik. Sangat baik. Sangat senang. Sangat senang. Esa? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, kalau kamu mempunyai perasaan senang, perasaan bahagia, perasaan luar biasa, di rumah itu kamu harus rajin apa? Belajar. Rajin Belajar. belajar. Untuk apa kamu rajin belajar kelas 6? Pintar. Untuk pintar. Yang lain lagi? Untuk mencapai cita-cita. Untuk mencapai
betul sekali. Kalau kita rajin belajar di rumah, apalagi kamu ini kan statusnya sebagai seorang pelajar, bukan sebagai petani, bukan sebagai pegawai, tapi status kamu adalah pelajar. Sebagai seorang pelajar, di rumah kamu harus rajin belajar supaya bisa pintar, bisa cerdas, dan dengan kepintaran dan kecerdasan kamu akan mampu meraih cita-cita kamu. Saya yakin kamu semua ini kan mempunyai cita-cita yang berbeda. Benar atau tidak ini? Benar. Tidak mungkin sama cita-citanya Jeno dengan Tisa. Nah, karena itu Pak Guru mau tahu, kalau Jeno cita-citanya ingin menjadi apa nanti? Jeno mau menjadi guru. Gio jadi polisi. Bunga jadi polwan. Fiona Jadi dokter. jadi dokter. Jessin jadi guru. Jadi bidan. Jadi bidan. Jadi rata-rata dari kamu ini mempunyai cita-cita yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah Jeno bisa menjadi guru? Caranya dengan apa? Belajar. Dengan belajar. Tidak hanya belajar saja, belajar yang benar atau harus rajin belajar. Paham ini? Mengerti? Mengerti. Nah, kalau begitu, sebelum kita menutupi pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu daerah kita. Karena kita Manggarai Tanage. Tahu ini lagu? Iya, kalau tahu kita sama-sama bernyanyi. 1, 2, 3. Manggarai. Tepuk cek boom. Tepuk cek boom. Cek boom. Cek boom. Cek boom. Cek boom. Dan menutupi rangkaian proses pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama berdoa. Karena itu, ambil sikap berdoa yang baik. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari ada beri kabar oleh Tekan on tuh. Jadi namanya. Terus